Jangan-jangan iman Kristen lebih kuat. Itu mikir gini, jangan iman orang Kristen tuh lebih kuat. Iya, orang Kristen tuh dikepung masjid. Iya. Ada cerita teman saya, satu rumah dikepung 5 speaker azan. Terus juga tapi dia tetap kuat gitu. Ya kan? Belum lagi kalau dia ada sahur-sahur. Belum lagi dia kalau ke Ion harus dengar lagu Maher Zain. Ya, kemana-mana dia dikepung Islam gitu. Tapi dia nggak kenapa-napa. Tapi kita enggak, itu Islam Kristennya makin kuat dengan itu. Makanya malah makin kuat. Iya. Tapi kita ada orang bangun gereja, ada orang Kristen sedikit. Ya, imanku. Iya, imannya itu emang lari pagi, bukan murtad. Gitu maksudnya. Iya. Marah sama Cina, marah-marah sama kafir apa segala rupa, pas lebaran minta THR ke mereka. Angpau diterima. Iya. Shalom, saudara berkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur pada kesempatan ini saya bisa kembali menyapa saudara, dan kiranya video saya kali ini juga dipakai Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Adapun video kali ini adalah respon saya terhadap video yang ada di depan tadi, video yang mendatangkan kegembiraan dan kesenangan di hati saya. Dan saya berharap saudara-saudara yang Kristen juga kalau nonton itu saudara senang di situ, karena yang pertama itu adalah obrolan dari dua kawan Islam, Tretan Muslim dan Guru Gembul, yang mereka secara jujur berbagi pengalaman fakta di lapangan, yaitu melihat kekuatan iman dari orang Kristen yang sudah dikepung oleh Islam, 5 speaker azan, ya. Dan memang fenomena seperti yang Tretan ngomong itu kita sering temui ya, kita lihat di media, ada juga yang mengalami langsung. Bagaimana saya lihat di satu tempat itu Kristen mungkin tidak ada gereja, mereka harus ibadah di jalan pakai terpal, tapi di situ langsung ada ini speaker untuk azan dan lain sebagainya. Atau ya pokoknya yang speaker yang dan toa juga untuk mungkin oknum-oknum itu sengaja untuk mengganggu ya ibadah dari orang Kristen ya. Dan saya tetap melihat itu hanya oknum ya, karena tidak semua orang Islam seperti itu. Buktinya ada juga orang-orang Islam seperti Tretan Muslim dan Guru Gembul yang menghormati orang Kristen ya, yang juga berusaha menyuarakan satu seruan untuk kita tetap saling menghormati satu dengan yang lain. Yang di dalamnya dari video ini saya lihat kritikannya cukup keras bagi oknum-oknum seperti itu yang kira-kira membuat semacam ketidaknyamanan kepada orang Kristen yang biasa disebut dengan kelompok minoritas di Indonesia. Padahal saya pribadi saya sudah 3 kali ke Jordania, saya 3 kali ke Mesir, saudara-saudara, dan itu adalah daerah mayoritas Islam dan keturunan Arab, tapi saya melihat di sana gereja begitu aman, terkendali ya. Kalaupun ada semacam oknum-oknum pengganggu, lagi-lagi itu oknum ya. Saya tetap melihat itu hanya oknum tertentu dan tidak menjadi perwakilan dari semua orang yang seagama dengan mereka. Sebaliknya juga kalau ada Kristen tertentu yang mungkin agak aneh, nakal, lalu menjadi batu sandungan, itu juga sebenarnya oknum saja. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi terlepas dari itu, saya juga melihat memang ada satu hal yang menarik dari orang Kristen yang disoroti oleh Tretan Muslim dan Guru Gembul, bahwa mereka punya iman yang kuat. Nah, disinilah kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa memang kita itu suratan yang terbuka yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang. Ya, di bagian lain di Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah perbuatan baikmu atau terangmu itu bercahaya, perbuatan baikmu itu diketahui semua orang supaya
mereka memuliakan Bapa di sorga. Jadi kalau ada orang Kristen yang dianggap sebagai Kristen yang kuat, Kristen yang bisa beri dampak, Kristen yang bisa menjadi kesaksian, maka yang paling dimuliakan adalah Tuhan sendiri, yaitu Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan tentunya dalam kuat kuasa Roh Kudus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang menjadi hal menarik buat saya ialah saya kalau lihat video seperti ini, fenomena seperti ini, saya selalu meresponinya dengan sudut pandang firman Allah. Kalau kita bertanya, mengapa ada orang Kristen seperti itu? Ada orang Kristen yang sekalipun sudah dikepung oleh 5 speaker azan, ya, ada upaya oknum tertentu untuk mengganggu mereka, ya, jalannya ibadah dengan speaker toa segala macam seperti yang kita biasa lihat di media. Tapi mereka kok tetap kuat, ya. Sedangkan Tretan bilang kalau dari versinya dia, kalau di agamanya mereka baru satu saja murtad atau apa, wah itu kelihatan heboh sekali. Tapi Kristen santai-santai saja, iman lebih kuat dalam pandangan mereka. Dan memang saudara-saudara kalau kita ikut ajaran kitab suci, memang Kristen yang sejati itu memang harusnya kuat. Kenapa? Karena Kristen yang sejati itu adalah orang-orang berdosa yang telah mati rohani, tapi telah dihidupkan kembali oleh anugerah, oleh kasih karunia Allah. Itu ada di Efesus pasal 2 tuh ayat 1 sampai ayat 5. Jadi orang-orang itu sudah mati karena pelanggaran dan dosa, tapi mereka dihidupkan oleh kasih karunia. Nah, setelah mereka dihidupkan ini, saudara-saudara, yang pasti mereka mendapatkan keselamatan jiwa, itu tak bisa dihindari. Tetapi di dalam kasih karunia itu bukan hanya bicara tentang keselamatan jiwa. Dalam kasih karunia, dalam Filipi pasal 1 ayat 29, dikatakan kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Nah, oleh karena itu kalau ada orang Kristen dalam pengamatan Tretan dan Guru Gembul kok tambah kuat, itu pasti orang Kristen yang betul-betul Kristen, yang dulunya kotor, jahat tapi sudah diubahkan, telah menjadi ciptaan baru, memiliki kepastian keselamatan jiwa, ya, namanya terdaftar di sorga, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan janji Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 pasti tergenapi. Bahwa orang-orang itu ada di tangan Yesus dan tangan Bapa, mereka pasti selamat, hidup kekal menjadi bagian mereka, dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Yesus maupun tangan Bapa. Ya, makanya orang-orang itu kuat, ya. Karena di dalam kasih karunia itu orang dimampukan untuk bertahan dalam penderitaan. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus ya pasal 11 ayat 23 sampai 28, di situ Paulus berbagi tentang pengalaman penderitaannya di penjara, di sesa, karam kapal, puasa, musuh di kota, di desa, di padang, ya, hampir mati, dilempari batu, dan masih banyak lagi. Tapi dalam 2 Korintus 4 ayat 17 Paulus bilang itu penderitaan ringan yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang ada, karena mereka selalu mengarahkan mata mereka kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Jadi saudara lihat di sini bahwa orang Kristen sejati hidupnya diubahkan, dia dimampukan bertahan dalam kesesakan karena konsekuensi menjadi pengikut Kristus adalah pikul salib. Konsekuensi menjadi pengikut Kristus adalah siap menjadi domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Nah, serigala-serigala yang suka ganggu-ganggu itu ternyata tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan memang membela milik kepunyaannya, sehingga milik kepunyaannya itu betul-betul kuat. Dan sudah pasti ya, bukan hanya kuat tetapi kita mampu menjadi saksi ya. Anda lihat dengan hanya bertahan seperti itu, orang-orang Kristen yang dibahas oleh Tretan dan Guru Gembul itu telah menjadi kesaksian. Apatah lagi ketika mereka melakukan amanat agung, memberitakan Injil, menuturkan kesaksian-kesaksian hidup ya, yang sudah pasti pemberitaan yang selaras dengan kesaksian hidup atau perilaku, sehingga betul-betul ada paket lengkap menurut ajaran Kristen, sehingga orang yang melihat pun semakin diberkati. Karena
Saya meyakini bahwa Yohanes 14 ayat 12 itu ya dan amin. Siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus bilang dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah berarti dalam hal memberitakan Injil itu, dalam ayat itu, kita pasti diberi kuasa untuk melakukannya. Dan dalam kasih karunia juga, kita pasti akan mengalami berkat kecukupan secara jasmani. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita benar-benar sudah mendahulukan Tuhan Allah, firman-Nya, kerajaannya, dan kebenarannya, maka kebenaran dalam Matius 6 ayat 33 itu tergenapi bahwa semua yang kita perlukan akan Allah tambahkan. Oleh karena itu, tetap kuat orang-orang Kristen, tidak usah balas jahat dengan jahat. Peperangan kita, kata Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau kita baca terus, kita harus tetap kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan tentunya kita masuk dalam peperangan yang benar, yaitu peperangan melalui roh-roh jahat dan penguasa-penguasa, bukan melawan darah dan daging. Saya hanya tertarik untuk meresponi sekaligus mengingatkan orang Kristen seputaran video tadi bahwa kita tidak perlu menyombongkan iman kita. Kita bersyukur kasih karunia begitu sempurna, lebih dari cukup untuk saya dan saudara bisa masuk surga, bisa bertahan, bisa jadi saksi, jadi berkat, pemberita Injil, menjadi orang-orang yang menarik orang lain datang kepada Tuhan. Ya, dan ini sangat menarik luar biasa. Jadi buat orang-orang yang benci kita seperti yang kita lihat di mana-mana ada oknum-oknum tertentu yang sangat jahat sebenarnya. Tetapi sudahlah, kita tahu bahwa mungkin ada setan di balik mereka. Bahkan secara Alkitabiah memang ada setan di balik orang-orang yang menekan orang Kristen itu. Maka kita harus perangi dengan doa, perangi dengan pemberitaan Injil, perangi dengan kesaksian hidup. Dan percaya Allah di pihak kita, bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara besar. Maju terus orang Kristen, jangan pernah mundur gara-gara apapun. Ini juga sekaligus mengingatkan orang-orang yang belum dapat masalah. Hanya gara-gara popularitas, hanya gara-gara nama besar, hanya gara-gara kepentingan uang, untung, ya, kaya, perempuan, laki-laki, lalu tinggalkan imannya. Oh, Kristen sejati tidak demikian. Dan kalau kita bisa bertahan, sekali lagi Tuhan di pihak kita. Maju terus. Shalom, silakan sebarkan video ini. God bless.